Kayak apa caranya berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Ujar para ulama mengatakan bahwa semasa hidup orang-orang seperti kita, kita nih, Allah pasti memberikan kita 4 perkara. Nah, 4 perkara ini memerlukan sikap kita. Bila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridai Allah, nah ini maksudnya kita berarti punya hubungan yang baik dengan Allah. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'min bismillahil majid ayyu'amilallaha bimu'amalatin hasanah wa ayyu'amilan nasa bi khuluqin hasan wa man kana kadzalik fahuwa majidun indallah wa indan nas. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Majid, beriman. Nah, kalau kita beriman, kita mestinya muamalah dengan Allah itu muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Dan kita muamalah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini merupakan buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid. Kita berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Artinya apa? Kita berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik itu kita bisa menyikapi sesuatu yang diberikan Allah dengan sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya kita berhubungan dengan Allah hubungan yang baik. Dan bahwa kita berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini buah keimanan kepada Al-Majid. Kayak apa kita menyikapi, kayak apa caranya berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Ujar para ulama mengatakan bahwa semasa hidup orang-orang seperti kita, kita nih, Allah pasti memberikan kita 4 perkara. Nah, 4 perkara ini memerlukan sikap kita. Bila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridai Allah, nah ini maksudnya kita berarti punya hubungan yang baik dengan Allah. 1. Kita diberinya nikmat. Mau kada mau kita pasti dapat nikmat. Yang kedua, ada bala. Yang ketiga, ada taat. Yang keempat, ada maksiat. Ini Allah menentukan kita demikian. Tinggal kita menyikapinya. Kita menyikapi pemberian Tuhan itu macam apa, supaya kita bisa muamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Nah, kita dapat nikmat. Sikap kita apa? Bisyukriha, dengan mensyukurinya. Bila kita diberi Allah satu nikmat, kita bisa mensyukurinya, berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini buah iman Al-Majid. Kayak apa ngaran syukur itu? Umpamanya contoh, kita dapat keuntungan, dapat rezeki 10.000 rupiah. Ini kita syukuri. Kayak apa mensyukuri 10.000 ini? Pertama, di dalam hati kita ingat bahwa duit yang 10.000 ini adalah pemberian Allah. Dalam hati meyakinkan bahwa duit yang 10.000 ini adalah sebenarnya hakikatnya pemberian dari Allah.
Hanyar muntung kita ini menyebut kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Nah kemudian duit nang 10.000 itu kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita bisa macam itu menghadapi setiap nikmat, berarti kita sudah ada punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 10.000 dapat keuntungan, ini dari Allah, alhamdulillah. Tukarakan nasi 5 bungkus, makanan semuaan. Nah ini mensyukuri duit nang 10.000 dengan syukur yang sempurna ngarannya. Dengan syukur yang sempurna macam itu, dari hatinya, lisannya, dan penggunaannya. Nah kemudian kita menyikapi bahwa Allah memberikan bala kepada kita. Ini pasti. Orang hidup dalam dunia hidup di tempat bala. Kalau diukur-ukur dalam dunia ini nikmat lawan bala, banyak balanya. Dunia negeri bala. Jadi kalau kita minta supaya terhindar daripada bala, jangan dalam dunia bagaimana? Karena dunia tempatnya bala. Dunia tempatnya bala. Hendak minta kita supaya sabar, supaya ridha menerimanya. Minta aja mau terhindar daripada bala, pada hawa. Bagaimana di tempat bala. Nah, bala datang. Kita sikapi si bala ini dengan ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Nah, apa arti ridha? Arti ridha macam apa? Dapat bala hari ini, bisa diri kita, bisa harta kita, bisa anak kita, pokoknya ada hubungan dengan kita, dapat bala. Ridha macam apa? Satu, dengan ridha itu kadang menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa. Ridha dapat bala. Nah gampang ada dijaga, habis hilang. Wah padahal berapa kali jaganya, nah katakan jaga yang pada jaga lalu hilang, itu orang kada ridha. Kenapa? Karena menyalahkan seseorang. Nah, bila kita menyikapi satu bala demikian, nah berarti kita kada ridha. Sepeda hilang, kenapa? Mandak di bawah pohon, jangan diparkir mandak di bawah pohon, itu salahnya. Jangan menyalahkan buah pohon. Ini tanda orang yang kada ridha. Ada bala, ada yang disalahkan. Nah kada ridha itu ngarannya. Kalau kita ridha menyikapi satu bala, kita kadang menyalahkan siapa-siapa, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Anak garing, yang salah siapa? Kita. Anak tuh garing, kita yang salah. Kenapa salahnya? Mungkin kita antar dosa. Anak dicoba Tuhan di anak. Kita ada dosa mungkin di harta. Kita ada dosa mungkin di awak kita seorang dapat balanya. Jadi apabila ada satu bala, jangan menyalahkan orang, salahkan diri seorang. Nah, dan sabar menghadapi bala ini, sabar. Kada kalau kasar. Yang ketiga, Allah memberikan kita taat. Nah, kita bisa sembahyang, kita bisa berkumpul berzikir, kita bisa membaca Quran. Nah kalau Allah memberikan kita taat ini, kayak apa kita menyikapinya supaya kita hubungan baik dengan Allah? Kita mampu tadi menyelesaikan bacaan sekian jam, kita mampu membaca Quran 1 juz, itu kita dianugerahi oleh Allah taat. Nah menyikapinya macam apa? Zikrul minnah lillahi ta'ala. Kita ingat bahwa itu adalah anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi aku tonton baca Quran sajus, itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kawa sembahyang ini 10 rakaat, oh itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kau menyumbang sedekah sekian juta, itu adalah pertolongan Tuhan.
Jadi kadang merasa bahwa segala kebaikan timbul terbit daripada dirinya sendiri. Nah, ini menyikapi taat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah 4, maksiat. Kita kada bisa lepas daripada maksiat karena kita manusia biasa, bukan maksumin, bukan orang-orang yang terpelihara daripada maksiat. Bila kita ditimpa satu maksiat, nah menyikapi maksiat itu bipaurani taubah, dengan segera tobat. Lakasi tobat. Maksiat pulang, lakasi pulang tobat. Itu menyikapi takdir yang demikian. Nah, kalau kita sudah kawa 4 perkara pemberian Allah kepada kita ini, kita sikapi dengan sikap yang diridainya, kita sudah bisa bekerja sama dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Nah, ini keimanan kepada nama Allah Al-Majid ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, buah keimanan daripada Al-Majid itu wa ayyu amilan nas bi khuluqin hasan, bahwa dia muamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Masalah budi pekerti atau akhlak yang baik ini yang paling sulit diusahakan, paling sulit diterapkan. Ada manusia yang dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah orang ini punya akhlak yang baik. Nah, ini kan terlalu sulit. Ada segelintir manusia yang dia ditakdirkan oleh Allah begitu lahir sampainya habis umurnya akhlaknya baik. Nah, orang macam ini kan ada latihan-latihannya karena akhlaknya sudah baik. Ada macam itu manusia. Orang yang sejak asalnya ada katuju bapandir, ada manusia tuh yang diam aja. Nah, ada. Ini termasuk keuntungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, tapi ada manusia-manusia yang dilahirkan punya akhlak yang kada baik. Nah, ini yang disuruh oleh Nabi, hasinu akhlakakum, perbaiki akhlak kamu supaya bisa mendapatkan khuluqin hasan, budi pekerti yang baik. Para muhibbin rahimakumullah, ujar Imam Fudail bin Iyad berkata, la ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Aku lebih suka bakawan lawan orang nang jahat durjana tapi dia punya budi pekerti yang baik, daripada bakawan lawan orang nang ahli ibadat cuma budi pekertinya buruk. Lebih suka itu. Nah, banyak hadis-hadis Rasulullah yang sudah kita ketahui tentang keutamaan ini akhlak budi pekerti yang baik ini. Di antaranya ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberati di timbangan amal kaina ini budi pekerti yang baik ini yang paling memberati. Jadi budi pekerti yang baik ini pandudian dimasukkan ke dalam timbangan. Orang ini bertimbang kena amal, timbang amalnya nih, kalah yang baik, yang jahat manang. Dibuat kena budi pekerti yang baik ke situ manang tuh. Ini yang paling memberati lawan timbangan amal kita. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi aziman darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Seseorang hamba itu dengan budi pekerti yang baik, dia mencapai derajat yang tinggi dalam surga, padahal dia lemah ibadahnya. Pada pengulir beribadah orangnya, cuma punya akhlak yang baik, punya kedudukan yang tinggi di dalam surga.
Ummi Habibah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ummi Habibah, wahai Rasulullah, kayak apa andai kata kami bini-bini ini belaki mati laki, belaki pulang mati pulang laki, belaki pulang mati pulang laki, akhirnya mati juga kambingnya. Nah di akhirat kayaknya ampun siapa kami ini nih, kan 3 bisa laki. Kalau lakian 3 bini kan tidak masalah, kalau ketiganya ini bini-bini 3 laki. Nah, nanti kita menjawab li ahsanihim khuluqa, siapa yang paling baik akhlaknya, itulah nantinya yang berhak mendapatkan bini yang ditinggalkan. Udah mesti nampak ampihan kalau menurut hadis Rasulullah ini. Siapa aja Nabi yang paling baik akhlaknya di antara laki ikam, itulah kita ampuni di dalam surga. Li ahsanihim khuluqa. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa kesimpulannya akhlak yang baik ini? Ulama menyimpulkan bahwa akhlak yang baik itu adalah memberikan milikmu yang baik kepada orang lain dan menerima nang kada baik dari orang lain dengan lapang dada. Nah itu akhlak yang baik. Kita mau memberikan punya kita yang baik kepada orang, sedangkan orang memberikan yang kada baik kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Kalau demikian halnya, kita punya akhlak yang baik. Kita mengurihingi orang, ini merangut. Nah, kita punya akhlak yang baik. Asal kita menerima dengan lapang dada. Kita memberinya, inya kada memberi kita. Kada jadi masalah umpamanya. Nah kita terima dengan lapang dada. Kita punya akhlak nang baik. Nah, kita menghormatinya, kita menyayanginya. Nggak nyari kita. Kada kita ambil tindakan, kita ambil pembalasan. Punya akhlak nang baik. Jadi sekurang-kurang akhlak nang baik itu, ujar Imam Sahal At-Tustari mengatakan, pertama ihtimalul adza, mampu menyandang nang sakit-sakit dari orang lain. Nang kedua al-hilim. Hilim ini apa artinya? Mampu membalas tapi kada hendak membalas. Itu hilim. Nah, nang sekarang punya akhlak nang kurang baik, itu kawa dipelajari, kawa dilatih supaya bisa dapat akhlak nang baik. Akhlaknya masih kawa dirubah, akhlak kawa dirubah, asal riyadhah dengan latihan-latihan. Ada sebagian orang sufi ini bisi bini nang sangat durhaka lawan sidin, sangat durhaka si bini ini. Jadi jernang murid, wahai guru, jangan pian cerai bini itu cari nang lain, banyakin apa? Ujar si guru menjawab, li'ata'allama minhal hilim. Aku hendak belajar daripada inya sifat hilim. Belajar sifat hilim. Yahya bin Ziyad, salah seorang aulia Allah, dia punya pembantu nang kada kawa diurus. Pembantu cuma kada kawa diurus. Kehendaknya. Jadi ada saran jangan ambil pembantu itu. Bila Yahya bin Ziyad li'ata'allamu alaihi al-hilim. Aku hendak belajar daripada pembantuku itu sifat hilim. Nah, sifat hilim. Maambil kita kawa, menindak kawa pembantu, tapi kada. Nah, kita biarkan inya untuk belajar sifat hilim. Jadi kawa dilatih artinya akhlaknya kawa dibaiki asal kita mau. Asal mau membaiki akhlak itu kawa. Jadi al-mu'min bismillahil-majid, orang yang beriman dengan nama Allah al-majid, ayyu'amilallah, bahwa dia muamalah kepada Allah bimuamalatin hasanah, dengan muamalah yang baik, wa ayyu'amilan nas, dan dia muamalah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan budi pekerti nang baik juga.
Wa man kana kadzalik, barang siapa mampu berbuat demikian, bahwa majidun indallah wa indan nas, dia itu bisa bergelar majid ngarannya indallah di sisi Allah, wa indan nas dan di sisi manusia.